Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat yang tidak terhitung jumlahnya. Pemirsa TVRI di mana saja Anda berada, dan juga di sini ada santri dari Pondok Pesantren Tahfiz Darul Quran. Assalamualaikum semua. Ya, terkadang kita lupa ya bersyukur kepada Allah, padahal apa yang Allah berikan itu semuanya gratis kepada kita. Coba pemirsa bayangkan, dalam satu hari berapa kali kita menarik nafas? Diperhitungkan lebih dari 1000 kali. Dan itu terjadi secara otomatis. Pernahkah kita menyuruh paru-paru kita untuk bekerja? Tidak akan pernah. Nah, cobalah saat ini, sekarang, dengan sengaja kita menarik nafas sambil kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ayo sama-sama. Subhanallah. Biasanya kan kita spontan ya, terus tidak sadar siapa yang menyuruh kita, berjalan otomatis, kita tidak tahu. Nah, Allah lah yang memberikan semua itu. Baru bernafas. Kalau seandainya kita pilek, waduh subhanallah, kita tidak enak, tidur ke sini salah, tidur ke sana salah. Oleh karena itu, rasa syukur senantiasa kita sampaikan kepada Allah. Dengan cara apa? Salah satunya adalah dengan kita menambah pengetahuan kita. Dan juga santri di sini, subhanallah, ini adalah salah satu wujud syukur kepada Allah dengan menambah ilmu, menambah pengetahuan, dan insya Allah akan menambah keimanan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Baiklah pemirsa, minggu lalu kita tetap berada ataupun mempelajari kajian kitab kuning Sahih Bukhari. Dan pada minggu lalu kita baru mempelajari kulit dasarnya. Artinya kita ingin tahu sebenarnya apa sih kitab kuning itu. Dan ternyata sudah dibahas pada minggu lalu bahwa kitab kuning adalah sebagai istilah yang hanya berlaku di Indonesia. Karena di luar negeri tidak ada istilah seperti itu ya. Kitab kuning adalah hasanah, kitab klasik, ditulis oleh para imam, ulama-ulama yang di sana banyak sekali mengandung ilmu pengetahuan, ibadah-ibadah, dan segalanya yang sangat bermanfaat dalam kehidupan kita. Nah, saat ini kita akan lanjutkan, khusus kita akan mulai membahas kitab kuning atau kajian kitab kuning Sahih Bukhari bersama Ustadz kita, Ustadz Yusuf Mansur, dan juga Dr. Ahmad Lutfi Fathullah MA. Nah, bagaimana itu? Tentu Anda masih penasaran. Oleh karena itu sebelumnya, hendaklah kita sama-sama menenangkan hati kita, menenangkan pikiran kita. Mari kita mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh Qori'ah Walhamatus Syifa. Mari sama-sama kita simak dengan penuh kekhusyuan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anil anfal. Qulil anfalu lillahi war rasul. Fattaqullaha wa aslihu dhata bainikum. Wa ati'ullaha wa rasulahu in kuntum mu'minin. Innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Alladzina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ulaika humul mu'minuna haqqan. Lahum darajatun 'indallah. Lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Sadaqallahul azim.
Subhanallah, pemirsa, begitu indah pembacaan ayat suci Al-Quran. Dan seperti yang tadi dibacakan oleh Rahmatus Sifat, mengingatkan kita tentang satu hal. Sebagai seorang yang beriman, apabila dibacakan kalimat Allah, maka bergetarlah hatinya. Coba kita bayangkan, saat kapan kita bergetar? Apakah saat kita dipanggil oleh kekasih kita, istri atau calon istri, atau saat kita dipanggil oleh atasan, bergetar hati kita? Tetapi saat Allah memanggil, sama sekali hati kita tidak bergetar. Al-Quran berisi kabar gembira dan peringatan kepada orang-orang yang beriman, seperti sahabat Rasulullah Abu Bakar senantiasa menyucurkan air mata. Subhanallah. Nah, disinilah kita akan mempelajari hasanah Al-Quran, hasanah keislaman. Dan salah satunya melalui acara kita ini, kajian kitab kuning Sahih Bukhari bersama Ustaz kita. Namun sebelumnya, kita akan lihat dulu pesan-pesan yang berikut ini. Tetap bersama kami dalam kajian kitab kuning Sahih Bukhari. Alhamdulillah pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam acara kita kajian kitab kuning Sahih Bukhari. Dan seperti biasa kita ditemani oleh dua orang guru kita. Yang pertama adalah Ustadz Yusuf Mansur, dan yang kedua adalah Kiai Haji Dr. Ahmad Lutfi Fatullah MA, yang akan senantiasa berbagi ilmu. Nah, pada kesempatan awal ini kita akan berbincang-bincang dulu, kita akan mengenal profil siapakah itu Imam Bukhari. Nah, Ustaz kita tentunya akan menjelaskan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ustaz, tema kita awal ini kita akan mengangkat profil dulu ya. Iya, betul. Ibarat kata pepatah, tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Nah, mungkin pada awalnya kita ingin mengangkat dulu siapa ini Imam Bukhari. Nah, Ustaz barangkali ingin memberikan pengantar, Ustaz. Iya, saya pengantar saya Ustaz Agus ya, dan para santri serta para pemirsa yang dirahmati Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ingin mengingatkan pemirsa pada tayangan sebelumnya, di mana bahwa kita harus mencintai kitabullah, dan kita pun harus mencintai hadis atau sunnah-sunnah dari Rasulullah SAW. Kumpulan-kumpulan hadis, ya, kumpulan sunnah-sunnah Rasulullah itu ada di dalam kitab-kitab hadis. Di mana kemarin Dr. Lutfi, guru kita Kiai Lutfi, sudah menjelaskan bahwa dulu pada zaman Imam Syafi'i belajar di waktu kecil dan sampai besarnya, beliau mengatakan bahwa tidak ada kitab yang paling agung, paling tinggi setelah Al-Quran kecuali Imam Muwatta. Imam Malik punya kitabnya ini Al-Muwatta. Namun setelah kemudian lahir Imam Bukhari, ternyata Imam Bukhari dinisbahkan atau disandangkan pada satu kitab yang paling masyhur sekarang ini, dan dari mulai dulu zamannya. Yang menarik adalah saya pun mengingatkan kepada pemirsa semua kisah menyentuh dari guru kita, bahwa kakek beliau dulu Guru Mughni ya. Kalau pemirsa lewat ke Kuningan itu ada masjid besar, ada madrasah namanya Al-Mughni. Saya pun kadang Kuningan Jakarta, Ustaz. Kuningan Jakarta, bukan Kuningan Tasik. Beliau cerita bahwa almarhum Guru Mughni itu meninggal dengan Al-Quran ya di dadanya dan kitab Sahih Bukhari. Nah, kecintaan kita kepada apa yang kita cintai itulah kita akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin di antara pemirsa ada yang juga merupakan guru murid dari Muallim Syafi'i Azami almarhum. Nah, Muallim Syafi'i Azami almarhum juga meninggalnya Masya Allah. Beliau meninggal ya dalam mengajar. Jadi mengajar di Pondok Pinang saat itu, Kiai. Jadi beliau ini mengajar di mana-mana dan istiqomah gitu. Masya Allah, beliau mengajar satu kitab Tanbihul Ghafilin, kitabnya babnya bab maut. Subhanallah, Allah ambil nyawanya. Masya Allah. Saya juga kenal dulu Ustadz Sofyan namanya. Senangnya tuh ke masjid, senangnya ke masjid. Allahu Akbar, yang namanya udah ke masjid senang benar. Tahu nggak meninggalnya ketika jalan ke masjid? Ya, belum lama. Boleh nambahin, Ustaz? Iya, Ustaz. Belum lama, Ustaz. Ya. Di Tangerang ada anak muda umurnya belum 20 tahun. Ada ibu-ibu cerita ke saya di satu majlis.
itu meninggal. Padahal koma beberapa hari, pas mau meninggal ini detik-detiknya bangun azan, selesai azan innalillahi. Padahal udah koma berapa hari nggak bisa ngomong, nggak bisa bergerak. Mungkin sebelumnya dia tukang azan. Betul. Iya betul itu. Betul. Ngeri juga ya kepikiran kalau tukang mabok gimana. Ya itu yang saya mau sampaikan. Berbahagialah para pemirsa yang nungguin kajian kitab kuning Sahih Bukhari. Siapa tahu nanti meninggalnya, ya kan? Dalam keadaan kita sedang mengaji kitab Sahih Bukhari. Insyaallah. Berarti siap-siap yang ada di rumah nih. Ini hari Minggu. Malah di salah satu daerah di Gorontalo itu ada seorang imam yang meninggal saat ngimamin taraweh. Subhanallah. Pas ngimamin taraweh, pas meninggal, Allah Akbar. Pokoknya kita akan meninggal dengan apa yang kita sesuai dengan kebiasaan dengan kebiasaan kita. Kita berdoa lah pagi ini, mudah-mudahan Allah kelak akan mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Di antara ciri-cirinya adalah kita melaksanakan hal-hal yang baik, berada di tempat yang baik, dan sedang bersama orang-orang yang baik, insyaallah. Jadi aku silakan nanti kiri, kalau ilmu ke sini. Silakan. Ya, mungkin bisa kita awali ya sebelum kita mempelajari kitab Sahih Bukhari itu lebih dalam. Nah, kita pengen tahu dulu nih profil figur beliau itu seperti apa sih gitu ya. Kalau kita baca kitabnya Ustaz, kita baca kitabnya Imam Bukhari, akan ditulis di situ kitab Imam Abi Abdillah. Abi Abdillah itu nama kunyah beliau adalah Abu Abdillah Muhammad ibn Ismail al-Bukhari. Kalau di kitab yang luas lagi, Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim al-Ju'fi al-Bukhari. Nah, Bukhari itu nisbatun ila makan. Kalau Ju'fi kepada keluarga. Nisbatun ila makan itu dinisbahkan kepada tempat. Bukhara itu nama tempat, Ustaz. Kalau Ju'fi nama keluarga. Nama beliau sendiri sebenarnya kan Muhammad ibn Ismail. Kalau pemirsa ngelihat layar kaca ya, mungkin bisa disorot sedikit. Ini ada di halaman, setelah halaman yang pertama. Ya, di sini ada nama beliau. Ya, namanya panjang tapi nama aslinya Muhammad ibn Ismail bin Ismail. Subhanallah. Abu Abdillah itu kunyah. Tapi nama Arab biasanya diawali dengan kunyah dulu baru nama benar. Apa kunyah? Kunyah itu nama diambil dari anak pertama. Abu Hurairah, Abu Bakar. Itu Abu Bakar ada yang bilang lakob, ada yang bilang kunyah. Kan Abu-Abu tuh nama orang Arab ya. Pasti ada Abu gitu. Kecuali Abu Gosok. Ada Abu. Nabi kita Abul Qasim. Karena anak yang pertama adalah Abul Qasim. Aneh Abu Wirda ya. Abu Wirda. Aneh belum dong. Ini belum nyampe. Insyaallah. Amin. Tapi kalau kembar repot dong ente. Wah, ya di. Abunya 2. Nah, kalau yang nggak punya anak seperti Aisyah kan nggak punya anak. Namanya Abu Abdillah. Jadi Ummu kalau perempuan Ummu ya, Ummu Abdillah. Jadi Ummu Abdillah. Baru namanya beliau adalah Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim ibn Mughirah ibn Bardizbah. Itu nisbah keluarga. Ya, kalau keluarga yang atasnya lagi Bardizbah itu bahasa Bukhari ya. Ada yang baca Bardizbah, ada yang baca Barduzbah. Yang benar yang mana ini bahasa Bukhari. Nah, ini kakeknya yang namanya Al-Mughirah. Jadi bukan kakek atasnya lagi. Buyutnya itu orang Majusi. Majusi. Baru masuk Islam di tangan gubernur Bukhara. Jadi yang non muslim adalah atasnya lagi. Kalau buyutnya berarti udah masuk Islam. Kumpinya Majusi. Tapi buyutnya Islam. Nah, bawahnya terus Islam. Nah, bapaknya Imam Bukhari yang kita tadi bilang Muhammad ibn Ismail, berarti Ismail itu ketemu sama sahabat Nabi yang namanya Malik ibn Anas. Malik bin Anas kan umurnya panjang tuh. Iya, ketemu. Ketemu ya, bukan zaman tapi ketemu karena panjang umurnya Imam Malik bin Anas panjang. Tahun 91 baru meninggal di Basrah. Nah, ya Ismail ini pernah ke Basrah ketemu Malik bin Anas. Malik bin Anas.
Jadi kedudukan bapaknya Imam Bukhari adalah tabi'in. Tabi'in ya? Tabi'in karena pernah ketemu sahabat Nabi. Ismail Imam ini Bukhari ya? berarti Tabi'in. Nah, kalau yang beliau pernah salaman ini ditulis sendiri oleh Imam Bukhari. Kalau yang bapaknya pernah salaman sama Abdullah bin Mubarak, ulama yang terkenal sekali. Abdullah bin Mubarak, sufi, mufassir, muhaddits. Iya, sering ada kisah-kisah hikayat sufi. Kisah-kisahnya dari Abdullah bin Mubarak. Nah, beliau salaman langsung sama Abdullah bin Mubarak. Nah, kalau salaman langsung dalam istilah kalangan pesantren itu salaman musalsal yang memang sambung menyambung salaman. Jadi antum ini bisa salaman sama Rasulullah gitu. Nah, gimana caranya? Pastikan saja antum pernah salaman sama seseorang, yang pernah lagi salaman sama seseorang terus sampai salamannya itu bersambung sampai ke Rasulullah. Oh iya. Kayak antum gini, pasti udah pernah sama yang lain kan, salaman dulu. Iya gitu. Antum sama kiai-kiai siapa gitu. Jadi nyambung. Nyambung. Ini salaman musalsal. Saya Yasin Padang yang saat itu berarti dapat dong nih berkahnya sekarang ya. Iya, karena Anda dapat berkah dari ini gitu. Nah, saya juga nyambung ntar ke Imam Bukhari, ntar kita ingin kita sambung. Tapi sebelum itu Kiai, mungkin Bukhara nah, itu daerahnya. Bukhara kalau kita lihat peta sekarang ini di Uzbekistan ya. Di Uzbekistan di pecahan Soviet. Iya, Masya Allah di situ. Berarti dia bukan keturunan Arab, keturunan Arab. Uzbek ya. Iya. Uzbek. Iya. Kalau nama keturunannya kan Bardizbah. Imam Bukhari pasti atau Bardizbah. Ganteng bener ya. Iya. Kan bahasa sono. Bahasa sono kan berarti jadi campuran antara Eropa, Cina dan Arab kan. Iya. Luar biasa. Jangan dibayangin tuh. Kalau itu yang disebut kayak apa yang di Rusia masjid apa? Itu bukan masjid tuh ya. Yang gambarnya kayak bukan makamnya Imam Bukhari, makam Imam Bukhari di bawah, cuman saya belum pernah, Ustaz. Saya belum pernah. Kebetulan saya juga belum pernah. Sama-sama kalau gitu. Jadi beliau nih punya bapak tabi'in. Karena pernah bertemu dengan Malik bin Anas. Iya. Lalu Imam Bukhari anak dari tabi'in. Iya. Kalau kita baca Fatihah kan suka gitu tuh ya. Iya. Ila hadrati habibina wa syafi'ina gitu ya. Iya. Wa qurratu a'la Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ila hadrati ikhwani min anbiya'i wal mursalin wa jamil malaikatil muqarrabin wal awliya'i wal amsal salihin wa tabi'in wa tabi'in. Berarti dia Imam Bukhari termasuk yang ikut kesebut. Sejaman sesalaman dengan Abdullah bin Mubarak. Subhanallah ya. Nah, Imam Bukhari sendiri dilahirkan di Bukhara tadi, di Bukhara bulan Syawal tahun 194 Hijriah. Masya Allah. 194 Hijriah. Ini mestinya bawa pulpen. Ya. Tapi anak sekarang udah bawa MP4. Jadi rekam. Ntar meninggalnya 256. 194 256 62 tahun. 62 tahun ya? Iya. 62 tahun pemirsa. 62 tahun bisa menghasilkan satu karya yang ini bukan karya satu-satunya. Bukan karya satu-satunya lagi, Masya Allah. Itu gimana belajarnya? Nah, ini mungkin yang kita pengen tahu ya. Kita akan kupas itu. Kapan mulai ngajinya? Mulai ngajinya tuh umur 10 tahun. 10 tahun mulai ngaji. Mulai duduk di tukang tulis. Zaman dulu beda ya, katib beda, zaman sekarang beda. Terus 16 tahun sudah hafal karangannya Abdullah bin Mubarak. Sama musnadnya Waqi Ibn Jarrah. Musnad udah hafal ya. Ya, kitab musnad kecil memang, itu udah hafal. Abdullah bin Mubarak punya 2 kitab yang populer, ada kitab Ar-Raqaiq sama kitab Musnad. Itu udah hafal umur 16 tahun. Berarti udah ribuan hadis udah dihafal pada usia 16 tahun. Kalau kitab itu udah hafal, otomatis Al-Quran juga udah. Al-Quran sebelum 10 tahun udah hafal, Ustaz. Sebelum 10 tahun, Masya Allah. Udah hafal Quran dulu. Memang metodologi belajar hadis adalah kalau mau jadi ahli hadis, hafal Quran dulu baru masuk ke hadis. Nggak sah kalau kita belajar hadis tanpa hafal Quran. Jadi nggak usah dibilang Imam Bukhari Al-Hafiz ya, pasti dia. Pasti Al-Hafiz. Cuma beda kan, Ustaz? Dulu kan Al-Hafiz itu dalam istilah ilmu Islam, Al-Hafiz untuk yang menghafal hadis, bukan untuk menghafal Quran. Dulunya ya? Dulunya. Kalau untuk penghafal Quran namanya Al-Qari atau Al-Qurra.
atau mukri. Mukri. Iya. Qurra atau mukri. Kalau untuk yang hafal al-hafiz itu pasti konotasinya ke hadis zaman dulu. Dan nggak tanggung-tanggung harus hafal 300.000 hadis. Ada kriterianya. Kalau baru 40 doang mah enggak. Kita satu doang ya. Innamal a'malu binniyat. Malikul imrim mana. Nah, umur 18 tahun itu sudah menjadi kritikus hadis. Umur 18 tahun sudah menjadi kritikus hadis. Ketika ngaji sama gurunya Al-Humaidi, waktu umur 18 tahun, ketika ada perselisihan antara para murid dan guru atau para ulama dengan ulama, siapa yang sudah memutuskan? Ya Imam Bukhari. Padahal usianya masih 18 tahun. Itu apa yang dikritisi pada waktu itu, Ustaz ya? Ketika ulama dalam kajian hadis itu salah nyebut nama, itu salah, Ustaz. Musa bin Abdullah, Abdul bilang Abdullah bin Musa, salah. Ya. Itu dikritisi. Sama anak muda usia 18 tahun. 18 tahun namanya Muhammad bin Ismail. Masya Allah, yang kelak dikenal dengan nama Imam Bukhari. Baru nanti, apalagi nanti pas udah besarnya, udah menjadi imam, beliau ketika di Baghdad yang dibolak-balik itu bukan hadisnya, Ustaz. Bukan matannya. Kalau matannya banyak yang hafal. Yang dibolak-balik adalah sanadnya. Allah. Diputer-puter. Hadis yang ini, hadis Abu Hurairah dibilang hadis Ibnu Umar, Ibnu Umar dibilang hadis Ibnu Abbas, itu diputer-puter. Hadis innamal a'malu binniyat. Kan hadisnya itu riwayat Umar. Saya bilang qala an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW innamal a'malu binniyat. Nah, itu salah atau betul? Salah, Ustaz. Dalam ilmu hadis kita nggak tahu. Karena bukan Abu Hurairah itu yang rawiin. Bukan Abu Hurairah tapi Ibnu Umar. Umarnya. Banyak sampai luar biasa. Oke, kita lanjutin lagi kali ya. Ustaz dan pemirsa, kita masih penasaran. Ini baru prolog. Iya, ini masih tercengang-cengang gitu. Saya yang luar biasa ilmu dalam usia semuda itu sudah berperan segitu hebatnya, Masya Allah. Ini perkara memang memanfaatkan waktu kali ya. Iya, dan lagi masa kecilnya Imam Bukhari itu buta. Masih kecil, masih umur balita itu buta. Buta fisik. Buta fisik, buta nggak ngelihat. Oh ya? Buta nggak ngelihat. Kemudian gimana bisa? Ibunya berdoa. Akhirnya ibunya mimpi ketemu Nabi Ibrahim. Bukan ketemu Nabi Muhammad, ketemu Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim bilang kepada ibunya bahwa anak kamu Allah sudah balikan penglihatannya karena doa kamu. Allah. Merinding saya nih, Ki. Merinding. Nah, itu kelebihannya Imam Bukhari. Jadi ibunya berdoa terus pada anak yang dibuta, balik. Jadi orang lagi. Subhanallah. Masya Allah. Jadi benar-benar sosok Imam Bukhari seorang sosok yang luar biasa. Masya Allah. Mulai dari kecil sudah mendapatkan rahmat berkat. Tapi ini menarik ya, Ustaz Agus, kalau saya boleh motong sedikit, Kiai, bahwa kalau ngeliat dari cerita tadi kan ada yang bisa kita petik. Salah satunya adalah doa ibu tadi mungkin yang membuat Imam Bukhari, terus perjalanan ayahnya mencari ilmu juga akhirnya udah menetes kepada Imam Bukhari. Ya, jadi itulah karena juga berkat orang tua yang benar-benar sungguh-sungguh, ya kan, dan dekat kepada Allah, akhirnya ini anaknya terbawa. Tadinya kan nggak tanggung-tanggung, Ustaz. Gimana? Nah, dari Bukhara kan kalau kita lihat petanya kan di ujung sana. Ada pesawat pas ada pesawat. Beliau menuju Baghdad ya, melewati Rai, terus masuk ke Damaskus, ngaji dulu di Baghdad, terus ngaji di Damaskus, ngaji di Palestina, ngaji ke Mesir, selain juga ngaji ke Madinah dan ke Mekah. Masya Allah. Ya, ini satu hal yang menarik juga. Naik apa gitu loh? Nah, kan beliau ini boleh dibilang bukan dari keturunan Arab ya. Nah, kan biasanya kan ada semacam ini, Ustaz. Kalau yang dilihat itu kan biasa ini keturunan siapa nih? Mungkin keturunan langsung dari masih Rasulullah. Kayak begitu. Kalau ulama hadis, Ustaz, kebanyakan bukan orang Arab. Kalau lihat peta hadis, yang Imam hadis yang kita hafal ya, Imam Bukhari itu bukan orang Arab. Imam Muslim bukan orang Arab. Imam Tirmizi, Turmus itu, Ustaz. Turmus. Muslim Nisabur itu di Soviet semua.
di daerah bekas Soviet. Insyaallah. Nasai di Nasa, Ibn Majah, Qazwini, Al-Qazwini itu di Iran atas dikit. Jadi bukan ini. Yang Arab Imam Malik. Madinah dia. Madinah. Gedongkot, tapi pertama dia. Iya, pertama. Tapi pertama, Bos. Imam Malik pertama tapi. Tapi luar biasa, ini satu hal yang menarik ya, artinya justru Oh iya, betul. semangat itu muncul ya kan bukan dari garis Rasulullah lah. Kenapa itu gimana? Karena Islam itu datang dengan ilmu, Ustaz. Ya. Jadi ketika orang-orang ke Bukhara umpamanya atau ke Nisabur, orang mau tahu Rasulullah sholatnya kayak gimana. Dicari Rasulullah kayak gimana, carinya lewat apa? Ya lewat penelusuran sanad. Sanad kan ada di hadis kan. Iya. Sholatnya Rasulullah ada di hadis, penelusurannya ada di sanad. Nah, ilmu yang menggabungkan antara sanad dengan hadis, sambung-sambungan ya, iya. Pemirsa. Sanad nih tadi simpul-simpul yang sampai menuju pada konten ya. Nah, ada di ilmu hadis. Ya. Karena itu ulama-ulama hadis kebanyakan datangnya dari daerah non Arab. Imam yang paling, kalau Imam Syafi'i, ulama pada bilang, Ustaz, orang belajar fikih itu berhutang budi, atau usul fikih berhutang budi pada Imam Syafi'i. Nah, Imam Syafi'i sendiri berhutang kepada Imam Baihaqi. Karena pendapatnya Imam Syafi'i banyak banget dikuatkan oleh riwayat Imam Baihaqi. Imam Baihaqi bukan orang Arab, Ustaz. Masya Allah. Orang sebelah sana. Iya. Nah, terus itu perjalanannya tadi gimana, Ustaz? Setelah 18 tahun, kemudian terus mulai keliling, mulai dari ke Baghdad. Ke Baghdad beliau sampai 8 kali, Ustaz. Mulai dari belajar sampai jadi orang imam besar. Di antara teman yang paling akrab adalah Imam Ahmad bin Hanbal. Itu gurunya dan temannya. Bahkan sampai ulama yang lain ngiri. Imam Ahmad kan kedudukan udah imam, Ustaz. Pada saat itu. Iya, udah imam. Tapi kok begitu ada Imam Bukhari nempel terus. Tanya terus yang ditanyain Imam Bukhari terus, yang lainnya pada ngiri. Ya karena Imam Ahmad nggak mau ketinggalan dari ilmunya Imam Bukhari, sekalipun kedudukannya adalah Imam Ahmad adalah murid. Maaf, Imam Bukhari adalah murid dari Imam Ahmad. Tapi murid yang melebihi dari gurunya. Baik, Ustaz, sebelum kita lanjut lagi nih, asik banget kita ngobrol ya. Saya kira pemirsa di rumah juga ngikutin nah, gitu. Kita ngitung umur. Umur kita, umurnya udah segini. Jauh sekali gitu ya. Masya Allah. itu pencarian tadi saya. Habis pencarian, nah beliau tonggaknya itu kenapa bisa sampai bikin kumpulan di sini. Pertama, beliau belajarnya dari sejarah. Jadi beliau pertama kali yang dibikin adalah Tarikh Al-Bukhari, Tarikh Al-Kubra lil Imam Bukhari, atau Tarikh Al-Kabir lil Imam Bukhari. Itu tonggaknya di situ. Nah, bikin tarikhnya itu nulisnya di samping makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika hadis adalah orang dan orang-orang, beliau kenalin dulu tuh semua orangnya melalui kitab tarikh. Jadi kenal nih siapa. Sejarah orang per orang dari mulai gurunya sampai ke Imam Bukhari. Dan gurunya Imam Bukhari nggak tanggung-tanggung zaman itu ya, 1080 orang. Masya Allah. Itu ditulisin semua. Pemirsa, tapi ada yang diambil, ada yang enggak ya? Pemirsa, saya perlu memberitahu ya. Jadi orang zaman dulu tuh punya ijazah sanad namanya. Ya, ijazah sanad, kalau dibuka gitu lembarannya, itu gurunya si fulan sampai nyambung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu saya pernah melihat ijazah sanad dari kita punya turunannya, ada Guru Mansur, saya pernah lihat itu. Nah, rupanya yang itu tuh yang dibikin. Ya, seperti itulah yang dibikin sama Imam Bukhari. Iya. Tapi dipelajari satu-satu siapa? Cuma detail. Detail. Semua orang yang ada kaitan dengan hadis itu ditulisin sejarahnya. Saya misalnya belajar sama Pak Agus nih, Pak Agus itu siapa? Siapa dicari? Di mana, gurunya siapa? Orangnya jelek atau cakep? Maksudnya akhlaknya ya? Atau jelek? Jelek dibilang jelek, cakep dibilang cakep. Itu nanti akhirnya jadi jarh wa ta'dil. Itu kritik. Itu masih ada. Kitabnya gede. Bukan segini dong. Bukan. Segini. Ditulis langsung lagi oleh Imam Bukhari, dan nulisnya itu di Madinah, di makam dekat makam Raudhah Rasulullah SAW.
Waduh. Itu awalnya. Pas itu kan kitab hadis kan kitab Imam Bukhari itu bukan kitab yang pertama Ustaz. Udah banyak kitab-kitab hadis. Muwatta banyak banget selain Muwatta Imam Malik. Imam Ahmad sendiri punya namanya Musnad kan. Musnad. Ahmad bin Hanbal. Nah, itu ada guru beliau namanya Ishaq ibn Rahway. Ada yang baca Rohuya, ada yang baca Rahway. Nah, Imam Ishaq ini bilang ini, kalau kamu ngumpulin yang sahih-sahih aja, maka lebih bagus. Kalau yang sebelumnya kan gabungan tuh, yang sahih ada, yang dhaif juga ada. Ada yang bentuk-bentuknya kitabnya itu ada yang berdasarkan nama sahabat. Abjad. Iya, nama sahabat si Anu riwayatnya apa aja, si Anu riwayatnya apa. Jadi bukan berdasarkan tematis. Enggak ada bab salat, bab thaharah tuh enggak ada. Lempeng aja berdasarkan nama perawi. Namanya. Nah, Imam Bukhari ambil inisiatif berdasarkan tadi ide yang tadi, itu beliau mengumpulkan yang sahih aja. Kalau yang sahih kan semuanya udah enak. Enak, dan beliau ngumpulinnya pakai tematis. Nama kitabnya jadi jami, sistemnya jami. Jami dengan kalau Imam Tirmizi kan namanya Sunan, Sunan Tirmizi, Sunan Abu Daud, Sunan Ibn Majah. Nah, kalau Sunan itu basicnya fikih. Kalau jami itu fikih plus yang lain-lain. Padahal yang disebut kayak Sunan Abu Daud aja itu tebelnya udah Masya Allah. Apalagi ini yang jami plus. Waduh. Nah, itu bedanya Ustaz. Kalau kita baca Sunan Tirmizi umpamanya, yang kita buka pertama tuh bab thaharah. Sunan Abu Daud yang pertama bab thaharah. Kalau yang Sahih Bukhari bukan. Niat itu namanya kitab Badul Wahyi, yang keduanya ilmu. Baru iman. Muslim begitu juga. Sahih Muslim namanya kitab jami, bukan kitab Sunan. Kitab yang pertamanya iman. Ini baru ngebahas satu imam namanya Imam Bukhari. Masya Allah. Itu Ustaz dari apa yang dibikin, ada juga nggak kritikan dari masukannya? Sebelumnya beliau tuh apa 600.000 Ustaz. Masya Allah. 600.000 hadis dengan sanadnya yang belok kanan belok kiri gitu kan. Dan nggak semuanya yang beliau hafal sahih. Yang beliau kumpulin cuman yang sahih aja. Yang ada di sini. Dan beliau jaminannya apa? Aku jadikan ini sebagai hujjah, sebagai bahasa Betawinya taruhan. Maksudnya sebagai jaminan, jaminan antara aku sama Allah. Tanggung jawabnya kalau misalnya ini aku sengaja bohong, udah masukin aja aku ke neraka. Masya Allah. Saya ingin memberitahu pemirsa ya barangkali biar lebih paham apa yang dikatakan sama Pak Kiai Kiai Lutfi. Ini kayak gini, yang dimaksud sama Kiai hafal 600.000 hadis. Ya, berikut perawinya dan sanadnya kira-kira kayak gini nih, contohnya ya. Ini ada babus samari fil ilmi. Haddatsana Sa'id bin Ufair qala haddatsani gitu ya. Al-Laits qala haddatsani Abdurrahman ibn Khalid bin Musafir an Ibn Shihab an Salim wa Abi Bakar bin Sulaiman bin Abi Hatma anna Abdullah, terus panjang sekali. Nah, ini sampai segini-gininya hafal. Sedetail-detailnya Ustaz. Ini belum nyampe nih, belum nyampe ke matanya. Matanya kadang-kadang cuma sedikit nih, kayak gitu. Matanya cuma segini nih. Ara'aitakum lailatakum hadhi fa inna ra'sa mi'ati sanatin minha la yabqa mimman huwa ala zahril ardi ahad. Ya, enggak bakal ada orang yang hidup setelah 100 tahun ini. Betul. Cuma itu doang. Padahal ininya berapa baris nah. Itu 600.000 pemirsa. Betapa kuatnya tuh, kayaknya komputer juga. Dan itu hafal ya, hafal itu. Antum belokin sedikit satu, tahu. Wah, ini nggak begini yang ini nih. Yang ini yang sanatnya ke sini nih. Subhanallah. Ini nih santai-santai disuruh ngapal 4 surah aja. Yang pertama lupa lagi. Enggak ya. Kalau ini enggak insyaallah ya. Dan hebatnya lagi tadi Ustaz, beliau ini bikinnya 16 tahun bukannya setahun. 16 tahun. Dan 3 kali cek ulang. 3 kali dicek. Supaya mengurangi kesalahan, mengurangi kesalahan 3 kali bolak-balik diteliti ulang. Mungkin untuk meyakinkan, mengurangi kesalahan tetap benar, cuman saya waktu kecil ya waktu kecil ya Agus ngebayangin jangan-jangan para alim ulama tuh hidup dengan dimensi waktu yang berbeda dengan kita. Jadi 62 tahunnya beda gitu ya. Kayaknya kita ini 24 jam ya, 24 jam gitu. Tapi kalau
beliau-beliau itu sepertinya Iya. waktu tuh ngaret gitu. Contohnya Imam Ali kan. Imam Ali pernah diriwayatkan ketika ketinggalan sholat tuh, ya, ketinggalan sholat karena ada orang tua di depan, ya toh. Lalu matahari ditahan untuk tidak terbit dulu, lalu punggung Rasulullah juga ditahan. Yang kayak gitu mungkin ya. Iya, iya. Dan ada ini Imam Nawawi kan 45 tahun doang, Ustaz. Nah, Imam Nawawi lebih, itu juga sama keren itu. Itu kitabnya kan subhanallah. Ini panjangan kitabnya sama tangan. Betul itu. Dan subhanallah, beliau itu kan biasanya punya karomah kalau imam-imam kayak gitu. Imam Nawawi diceritakan dalam kitab Jami' Karamatil Aulia, kalau tintanya habis, nulis kan dulu pakai tinta. Ya. Tangannya jadi pulpen. Allah. Lampunya habis, ininya jadi pelita nih. Allah. Jadi nulisnya begini, setek. Atau pakai nulisnya gini, Ustaz. Iya, dalam artian maksudnya ini jadi terang gitu ya. Iya, jadi terang. Atau ini pakai ini karamatil aulia. Karamatil aulia seperti itu. Ya sekarang gimana enggak karoma ya? Sejak usia mudanya nih Imam Nawawi ini bergeser dikit nih. Bukan Imam Bukhari, Imam Nawawi. Dari mulai beliau balik sampai meninggalnya enggak pernah itu yang namanya tidur nyaman. Maksudnya? Tidur telentang. Itu nggak pernah. Emang bener, kenapa, Ustaz? Jadi dia nggak pernah mau tidur nyaman tuh, nggak pernah. Kalaupun dia tidur telentang itu dia taruh air. Dia taruh air supaya basah, lalu dia cepat bangun. Atau dia tidur di atas kerikil. Nah, coba kalau santri nggak ada bantal aja pada teriak. Bantal gue mana nih? Imam Bukhari semalaman itu bisa bangun 15 kali sampai 20 kali. Satu malam. Buat apa? Bangun. Kalau kita ngelayap atau ngendusin, ngendusin, nyari buku, nyari ini untuk benerin, Malu rasanya. Nanti itu sampai 20 kali, ada yang bilang 15 kali, ada yang bilang 18 kali. Ya kisarannya antara 15 sampai 20 kali per malam. Nah, beliau setiap satu hadis ini yang beliau masukin ke dalam sahihnya, beliau sholat dulu 2 rakaat. Istikharah kalau umpamanya ini seret benar, ini benar-benar sebagai perkataan Rasulullah SAW, beliau masukin. Kalau ini masih ragu, beliau enggak. Jadi kalau ini 7.000 hadis, berapa ribu hadis itu di situ nomornya, Ustaz? Iya. Itu berapa kali sholat istikharah itu? Masya Allah. Iya benar. Ya ini 7.000-an, Ustaz. Ini terakhir di angka ini pemirsa ya, 7.563. Iya. Berarti kurang lebih ya 7.653 kali istikharah. Itu bukan tahajud. Bukan tahajud ya. Dan setiap kali sebelum istikharah mandi khusus untuk ini. Subhanallah. Saya mau cerita ya, bukan riak nih ya, bukan sum'ah, ini cerita. Ya mungkin Ustaz lebih atau guru ini lebih lah daripada yang saya lakukan. Pada masa saya menulis buku-buku wisata hati itu, Kiai, Ana melakukan itu juga tuh, tapi tidak sedramatis itu gitu. Kita kayak gini, kita kalau mau nulis buku sholat, tapi tidak per chapter gitu, tidak per alinea, tidak per paragraf, tidak, tapi per buku. Kita lapor, ya Allah saya lagi nulis tentang utang. Sholli sunatul hajat rakatul Allah. Udah, habis itu nulis tanpa sholat lagi. Itu aja kayaknya udah gimana gitu. Sampai saya kan kalau kemudian ngajar kepada anak-anak yang baru nulis, saya katakan sama mereka begini. Kalau kalian mau nulis, sholat dulu. Tapi hari ini saya bilang saya malu sekali, karena ternyata ada yang menulis setiap titik koma sholat, titik koma sholat, titik koma sholat. Betul ya? Tiap hadis iya. Tiap hadis. Tiap hadis. Masya Allah. Ya. Baiklah pemirsa, saya yakin bahwa Anda pun sangat menikmati ya kajian kita ini dan ingin tetap mengikuti. Tapi kita harus jeda dulu, Ustaz. Ya, kita harus jeda dulu untuk menyaksikan yang satunya. Tetap bersama kami masih dalam kajian Kitab Kuning Sahih Bukhari.
Ya, alhamdulillah, terima kasih Anda masih bersama kami. Kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita. Nah, Ustaz, ya kita akan lanjutin lagi ya. Kalau tadi kan Imam Bukhari itu satu malam bangunnya sampai 13 kali ya. Kalau kita pikir kapan tidurnya? Kalau aneh begitu bangun ketahui. Kalau kita ketahui lihat bangun. Karena diabetes. Cing manis. Ke belakang mulu ya. Subhanallah. Nah, mungkin ada hal-hal menarik lagi. Ada lagi kehati-hatian beliau, saking hati-hatinya itu beliau sampai kalau ada hadis yang beliau belum dengar, beliau kejar tuh. Kepada siapa nih guru yang punya hadis ini? Beliau cek langsung kepada beliau. Nah, orangnya dilihat juga, orangnya bisa dipercaya atau tidak. Kalau orangnya dilihat ini kurang dipercaya, beliau tinggalin. Salah satu kisah, mudah-mudahan ini benar, itu beliau pergi sampai ke Mesir, Ustaz. Jalan dari Bukhara ke Mesir. Cuman buat ngebener. Cuma buat nyari satu hadis. Ngecek satu hadis. Nyampe sana, gurunya lagi mau nangkap ayam. Calon gurunya, bukan gurunya. Calon gurunya mau nangkap ayam. Cara nangkap ayam kan ini pakai beras ya. Panggil ayam cukuk-cukuk. Kuru-kuru ya, lemparin beras, ayamnya datang diambil dipotong kan gitu. Nah, Imam Bukhari liatin. Nah, dibalik lagi tuh, Ustaz. Nggak jadi ngambil hadis. Kenapa itu? Gurunya tukang bohong. Oh, ngebohongin ayam. Ngebohongin ayam. Masya Allah. Nggak pakai apa-apaan gitu ya. Ayam, dia takut juga ngebohongin Rasulullah. Sampai gitu ya? Sampai kayak gitu. Sebentar, saya nggak paham nih. Iya. Saya nggak paham nih. Maksudnya ngebohongin ayam gimana? Ngebohongin ayam kan cara kalau mau pura-pura dikasih makan kali ya. Jangan kalau mau makan uber ayam. Jangan dikasih makan, ngasih makan. Oh. Kan mau nangkep tapi caranya dengan kasih makan. Ditipu ayam. Jadi begitu kasih makan ayam ditangkep gitu. Jadi Imam Bukhari nggak demen itu, ditinggal. Karena alak calon gurunya dianggap jelek karena suka nipu. Sekalipun yang ditipu sebenarnya cuma ayam. Ya sebagai bangsa ayam gimana? Masya Allah. Apalagi yang nipu orang pasti nggak mau. Beliau ngambil. Tapi perjuangan sungguh luar biasa, ya. Jadi sampai satu hadis pun ingin dibuktikan sampai jalan dari Bukhara ke Mesir hanya untuk satu ya. Untuk satu hadis. Tuh denger tuh, jalan ke masjid aja pada susah. Hai pemirsa tuh, jalan ke masjid aja. Sini, Ustaz. Jangan deh. Kesini nih, jalan ke masjid susah gitu. Ini Imam Bukhari jalan sampai ke Mesir dari Bukhara, Allah. Nah, saking apa namanya hati-hatinya dan berjasanya Imam Bukhari dalam hadis. Sekarang kan beliau kan kita sholat semuanya pakai riwayat Imam Bukhari, Ustaz. Kita wudhu, kita pakai riwayat Imam Bukhari. Waduh, pahalanya tuh. Pahalanya kan luar biasa. Kita setiap kali sholat Imam Bukhari dapat itu. Karena riwayatnya kan melalui beliau. Riwayat cara Rasulullah wudhu. Rasulullah wudhu. Masuk haji apa segala macam. Iya, haji apa semua beliau kumpulin. Nah, saking jasanya ini gede banget sampai ada seorang nih, Ustaz. Seorang ulama di kitab-kitab Syiar A'lamul Nubala karya Imam Zahabi itu diceritain ada ulama yang mau ngaji ke Imam Bukhari. Sebelum nyampe Bukhara, beliau tidur malam ngimpi ketemu Rasulullah SAW. Kan ngimpi kalau ketemu Rasulullah kan benar, Set. Ya. Itu kan kaidahnya kan gitu. Ngimpi ditanyain sama Rasulullah, ente mau kemana? Mau ke Bukhara, mau ngapain? Mau ngaji? Ngaji sama siapa? Sama Imam Bukhari. Tolong ya kirim salam sama Imam Bukhari. Allahu Akbar. Imam Bukhari dikirim salam sama Rasulullah. Merinding Yusuf Mansur dikirim salam sama Rasulullah SAW. Merinding ada bener. Subhanallah. Rasulullah ngirim salam. Rasulullah ngirim salam. Saking cintanya sama Imam Bukhari. Imam Bukhari. Ayo dah pemirsa, buruan dah. Kalau masih ada 1-2 anaknya enggak, satu jadi hafizul Quran, satu jadi ahli hadis, ya. Mudah-mudahan di antara anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah ada yang betul-betul mau ngejejak belajar hadis supaya suatu saat nanti disalamin sama Rasulullah. Iya. Mungkin gini, Ustaz, ini juga nih sebelum kita lanjutin lagi. Kan kadang-kadang kalau belajar sesuatu itu perlu motivasi nih. Nah sekarang mungkin kayak misalkan, waduh kayak kiai kita ini juga jarang banget ya. Dorong ya benar. Yang benar-benar pengen mempelajari hadis gitu.
Nah sebenarnya sebelum jauh-jauh kita mau tanya dulu ke beliau, sebenarnya kenapa sih pengen gitu loh, demen? Motivasinya kayak. Iya. Pertama pengen jaga hadis, Ustaz. Pengen jaga hadis. Pengen jaga hadis. Terus pengen dekat sama Rasulullah. Kan orang yang paling dekat, ini hadisnya Hasan ya. Orang yang paling dekat denganku adalah orang yang paling banyak bersalawat kepadaku. Ini hadisnya. Aqrabun nasi ilai yaumal qiyamah aktsaruhum alayya sholatan. Orang yang paling dekat denganku pada hari kiamat adalah orang yang paling banyak selawat. Nah, orang yang paling banyak selawat siapa, Ustaz? Kalau kita bacanya hadis, itu berapa kali selawat itu? Iya benar ya. Setiap hadis kan nggak ada kecuali sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalimatani habibatani bilang betul. Iya benar juga ya. Berarti orang yang paling dekat kan kata ulama hadis adalah orang yang belajar hadis. Saya pertegas dulu ya, pemirsa, saya pertegas ya. Setiap kali kita baca hadis atau mempelajari hadis, memang kita insya Allah pasti berselawat. Karena memang strukturnya selalu begitu. Saya kasih contoh ya, kayak begini misalkan. Haddatsana bla 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 an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Nah seperti itu. Di yang lain juga seperti itu. An fulan an Abi Musa radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Paham saya? Jadi kenapa Kiai mencintai hadis? Karena pengen mencintai Rasulullah, pengen dekat sama Rasulullah. Sebab ketika mengkaji hadis pasti membaca selawat. Dan cerita waktu saya sekolah, saya kuliah, guru saya namanya Dr. Nuruddin Ittaq, itu jagonya hadis di Syria. Nah, itu kalau kita ujian itu pakai sholawat salam pakai SAW atau sholam, itu nggak lulus, Ustaz. Kenapa nggak lulus? Karena orang pelit katanya. Bahasa hadisnya orang yang pelit adalah orang yang disebutkan namaku, dia tidak bersalawat kepadaku. Nah, orang yang nulis sholam atau SAW adalah orang yang pelit. Itu coba bisa dilihat di kitab ini nih, pemirsa. Ini begitu banyaknya anin Nabi dan Rasulullah, ini tetap sallallahu alaihi wasallam ditulis lengkap. Sekalipun pakai huruf yang lebih kecil ya. Sekalipun pakai huruf yang lebih kecil. Kalau dilihat ada huruf yang lebih kecil. Dan ini Masya Allah ini penghormatan terhadap segala sumber hadis ya. Sekalipun Rasulullah sallallahu alaihi Imam Ahmad tetap pakai sod doang. Tapi beliau bilang saya tulis sod, akan tapi ketika tulis sod itu saya baca sallallahu alaihi wasallam. Saya nggak baca sod. Kalau kita bahasa Indonesia dari Abu Hurairah RA, dari Rasulullah SAW, kita nggak baca SAW, Ustaz, akan tapi bacanya sallallahu alaihi wasallam. Oke, kalau kayak santri-santri atau pemirsa ya, atau pemirsa lah, yang anaknya belajar hadis tuh, ya, mungkin nggak orang tuanya dapat pahala gitu? Mungkin sekali. Mungkin sekali. Ada efeknya ya? Ada efeknya. Efeknya dari mana? Kalau nanti dia di ring satunya Rasulullah, ring satu? Iya, ring satu atau ring 2-nya Rasulullah, apa nggak kebawa? Iya benar juga. Nah sekarang ini kan yang pasti ring satu kan Abu Bakar, Umar tuh ring satu. Imam Bukhari juga kemungkinan kan ring satu. Kalau saya dekat dengan Rasulullah kan susah, ringnya masih kejauhan. Tapi dekat Imam Bukhari kan boleh. Masya Allah. Boleh Bang. Anda dekat Kiai aja deh. Saya emang nggak tuh Ustaz. Jadi ikut-ikutan ya. Iya benar. Baik. Nah Kiai, ini kalau tadi kan begitu luar biasa, artinya waktunya seolah-olah menjadi sangat sempit dan seolah jadi tidak logis, tidak masuk akal dalam usia 62 tahun ya, dengan harus membuktikan, jangan ke satu hadis saja harus dibuktiin jalan. Kebayang 600.000 gimana cara ngebuktiinnya? Artinya kan ini waktunya sudah sangat luar biasa. Ini lain lah. Jadi memang ada yang tadi mungkinnya karomah atau apa yang karomah itu pasti ada. Sudah lintas waktu. Nah ini yang menarik dari Yusuf Mansur. Nah Kiai ini punya pantun. Punya pantun tentang yang ini maksudnya? Coba bacain tuh. Nggak apa-apa nih. Jadi insya Allah kalau ngebacain dan yang dengerin dapat ini juga ya. Nah ini Kiai ini orang Betawi ya. Iya. Yang Betawi dia bikin pantun ala Betawi pantunnya. Ustaz aja yang siapa yang baca ini? Kiai aja. Gimana Kiai? Lebih afdol. Gimana yang bikin dong? Nah, jadi belajar tentang biografi Imam Bukhari lewat pantun. Lewat pantun betul Ustaz. Nah, nih.
Imam Bukhari tokohnya ahli hadis. Baca karyanya nggak pernah habis. Air mata ini akan sering menangis mengingat dosa yang tak habis-habis. Dilahirkan di kota Bukhara. Dilahirkan di kota Bukhara. Kelengkap ya. Kelengkap saudara. Dilahirkan di kota Bukhara. Nyari ilmunya nggak pakai separoh. Niatan yang ikhlas itu ditaruh di hati kecil penuh dirosok. Kok orang tahu ya jadi kosong. Habis nggak ada lagi, Set. Di masa kecil beliau sempat buta. Di masa kecil beliau sempat buta. Tadi itu ya. Sebelum mengenal alif ba dan ta. Berkat doa sang ibu tercinta, terbukalah lagi kedua belah mata. Subhanallah. La haula wala quwata illa billah. Jumlah hadisnya 7 ribuan. Keasliannya nggak ada yang lawan. Kalau ada yang bilang ada tiruan, ayo tunjukin kita taruhan. Kasih lagi. Sahih Al-Bukhari sudah teruji. Boleh diperiksa per 1 biji. Kalau ente nggak rajin ngaji, jangan ngarep bisa dipuji. Wah, ada syarat itu. Pergi ke Baghdad mencari ilmu, masuk ke Kufah mencari guru. Kalau ada hadis yang belum ketemu, sampai Mesir pun terus diburu. Yang tadi. Benar. Kejar terus. Banyak gurunya yang kelas 1, didatengin satu persatu. Dalam rangka mencari mutu, ilmu didapat dan juga restu. Ini restu penting ya? Restu penting, Ustaz. Berkah kan di situ. Benar. Ada Imam Ahmad, ada Imam Ishaq. Ini yang nyaranin beliau bikin kitab Sahih. Ada Imam Ishaq dan Imam Ahmad. Beliau carinya sampai ke Baghdad, dari Bukhara ke Baghdad, Ustaz. Untuk mendapat tingginya sanad sambil tetap tawakal pada As-Samad. As-Samad Allah. Sebagai upaya seorang hamba, hadis yang sahih itu didamba, mencari jalan yang agak dekat, beliau salat 2 rakaat. Sebagai sebelum salat beliau mandi sendiri. Sebagai jalan sucikan diri, habis itu terus berdiri, mohon pada Allah ilham diberi. Istikharah tadi. Mantap juga kalau agak maksa dikit sih. Waktu beliau menulis sejarah, duduk dekat tempat Rasul bersimbah di kota Madinah yang penuh berkah, berkat didapat berlimpah ruah. Masyaallah. Dari Bukhara terus berjalan, kafilah onta melangkah pelan, singgah di Kudus juga Askolan, sampai ke Mesir nggak pakai Aswan, nggak sempet ke Aswan. Aswan apa itu? Nama daerah. Abangnya Ustaz Jeffrey. Iya, abangnya Ustaz Jeffrey. Aswan. Imam Bukhari punya kelebihan, nyawa dan harta dia pertaruhkan untuk menjaga kemuliaan Islam. Atas jasanya Nabi sempat kirim salam. Itu dia karya si Ibn Hajar. Kepada kita kita harus belajar. Mulai sekarang nggak pakai entar. Ente bilang enggak, aneh yang hajar. Wah. Nah, ini Ustaz. Sekarang ini Anda coba bikin. Ini dengerin nih pemirsa, pemirsa. Sekarang ini Anda coba bikin CD yang bagus buat ngelengkapin. Siapa tahu dapat nerusin tradisi baik para tabiin. Ustaz Yusuf Mansur udah kasih cepean. Biar cepet kelar nih CD punya urusan. Gubernur juga nggak mau ketinggalan. Siapa yang mau nyusul ini balapan. Wow. Ini himbauan. Ini bawa nih. Iya. Ini bagus nih pemirsa bagus nih. Pemirsa yang pada pengen ngebantu Kiai ya, untuk membuat CD Kiai. CD apa namanya? Sahih Bukhari. Jadi yang gede kayak begini nih. Yang gede kayak begini nanti sudah dalam proses di CD-in. Nanti kita akan punya anak cucu gampang belajar hadis Sahih Bukhari, tinggal klik pakai bahasa Indonesia. Nah, lewat PPPA pemirsa semua sudah membantu Kiai. Kemarin kita ada buat modal awalnya. Nah, buat pemirsa-pemirsa yang pada mau ikutan sedekah buat buat CD, buat ilmu hadis nih, bisa datang ke TVRI gitu ya. Iya. Atau ke sini, saya bacain juga nih. Nah, ini nyambung nih ceritanya. Juga nih ya, di samping itu kritik dan saran. Bisa juga nih ke 021 734 53000. Sekali lagi 021 734 53000 atau klik www.wisatahati.com. www.wisatahati.com. Kalau mau kritik, saran, dan juga mau bantu Kiai. Mau bantu bisa. Iya, benar tuh, benar. Ntar jadi wakaf. Ntar kalau ini CD udah jadi, itu gratis.
Tidak dijual, bagiin atau download ya. Download. Langsung ngambil ya. Ambil, tidak dipungut kalau minta CD-nya bayar CD-nya doang. Thanks to teknologi memang, dan thanks to Allah yang telah memberikan semuanya. Oke, kita kasih bocoran dulu nih. Buat minggu depan kita mau belajar apa dong? Besok minggu depan kita belajar hadis pertama dari kitab Sahih Bukhari dan sudah ada tadi di pantun ya nih. Badul Wahyu, innamal amalu, hadisnya innamal amalu binniyat. Ya, baiklah, demikian saja, dan insya Allah ini akan memberikan manfaat dan berkah bagi kita semua. Jangan lewatkan, insya Allah kita akan berjumpa kembali minggu depan, dan mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallah, syadallah.